bukan supaya membuat anak-anak menjadi orang Katolik, bukan supaya membuat orang katakan Protestan yang sekolah di situ berubah menjadi Katolik, atau orang Islam atau orang manapun, bukan. Itu artinya apa? Pelayanan di rumah sakit itu harus memberikan warna Kristus, kehadiran Kristus. Seharusnya orang Kristiani, Katolik atau Protestan, dalam kehadirannya juga termasuk di dalam suasana pilkada ini, di mana suasana agak tegang, bahkan menuju ke memanas. Sebagai pengikut Yesus, kita harus menghadirkan situasi yang membuat orang merasa sejuk. Sejuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral atau umat paroki lain yang sempat hadir dalam misa Jumat pertama ini. Kehadiran Yesus seperti yang kita baca dalam isi Injil. Kehadiran Yesus itu merupakan penggenapan firman Tuhan. Dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, kitab Nabi Yesaya, dikatakan bahwa pada waktu itu orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat. Itu kitab Nabi Yesaya. Jauh hari sebelum Yesus ada, ditulis seperti itu. Nah, dalam Injil hari ini kita mendengar hal itu terjadi. Ada dua orang buta. Coba bayangkan orang buta, keadaannya seperti apa? Pasti menderita. Dengar orang omong tapi tidak lihat. Dengar orang tertawa tapi dia tidak tahu siapa itu. Itu penderitaan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi derita batin itu, mereka dengar Yesus lewat. Lalu mereka ikut. Mereka ikut sambil berteriak, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus tidak menoleh, Yesus jalan terus, masuk di sebuah rumah. Dua orang ini datang lagi, masuk. Dan Yesus tanya, kamu percaya bahwa saya bisa sembuhkan kamu dua? Ya, kami percaya. Dan Yesus menyentuh mata mereka, lalu mereka melihat. Peristiwa itu pasti menjadi sebuah momen kebahagiaan. Kebahagiaan. Dua orang buta itu merasakan bagaimana Yesus yang adalah firman Tuhan yang menjadi manusia menghadirkan Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasih, yang setiap hari Jumat pertama kita renungkan, Allah yang penuh kasih kepada umat manusia. Ini isi dua bacaan yang kita dengar pada hari Jumat pertama ini. Apa yang kita petik dari dua bacaan ini?
Yang kita petik adalah ini. Kita orang-orang yang mengikuti Yesus seharusnya, selayaknya, sebaiknya juga menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, dari setiap tutur kata kita, dalam setiap perbuatan kita. Orang melihat langkah kita, orang melihat kehadiran kita, dan orang bilang, hei, orang-orang itu lain. Lainnya apa? Kita seperti Kristus, seperti Yesus, membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan bagi mereka yang amat membutuhkannya. Seperti dua orang buta ini yang menerima kebahagiaan karena bisa melihat dari Yesus. Seperti itulah diharapkan setiap pengikut Yesus dalam kehadirannya di masyarakat luas, di kantor, tempat kerja, di sekolah, dimanapun orang melihat kita dan mereka melihat Yesus. Hal itu berarti apa? Kita membangun sekolah, itu sekolah di sebelah ini, bukan supaya membuat anak-anak menjadi orang Katolik, bukan supaya membuat orang katakan Protestan yang sekolah di situ berubah menjadi Katolik, atau orang Islam atau orang manapun, bukan. Sekolah itu sebagai sekolah Katolik harus membuat orang, membuat anak-anak menjadi anak yang pintar. Pertama-tama itu menjadi pintar dan bijak. Lalu orang tua, apapun agamanya, apapun gerejanya, yang melihat itu berkata, betul, sekolah Katolik memang hebat. Ini kita menghadirkan Yesus. Rumah sakit, orang yang datang berobat bisa berjilbab, bisa Protestan, bisa Katolik. Tujuannya adalah membuat orang yang datang ke rumah sakit itu mengalami kegembiraan karena sembuh. Itu artinya apa? Pelayanan di rumah sakit itu harus memberikan warna Kristus, kehadiran Kristus. Sehingga pelayan-pelayan di rumah sakit itu, dokter-dokter itu, perawat-perawat itu, cleaning service di situ harus menebarkan senyum, sehingga orang yang datang dalam kondisi sakit melihat suasananya beda, suasananya lain, dan orang bilang, wah, belum berobat saja kita sudah sembuh. Karena sfer, suasana yang diciptakan itu kita menghadirkan Kristus yang membawa kegembiraan. Berbanding terbalik dengan kondisi pilkada ini. Kelihatan ada 3 paslon, 2 orang Katolik, 2 orang Protestan, dan 1 pasangan lagi Islam dan Protestan. Ada sebuah gejala tidak bagus yang mengerucut. Seakan-akan yang Katolik pro yang Katolik, yang Protestan pro Protestan, dan yang Islam Protestan itu baku berbagi. Suasana menjadi tidak elok. Seharusnya orang Kristiani, Katolik atau Protestan, dalam kehadirannya
juga termasuk di dalam suasana pilkada ini, di mana suasana agak tegang, bahkan menuju ke memanas. Sebagai pengikut Yesus, kita harus menghadirkan situasi yang membuat orang merasa sejuk. Sejuk bahwa pilkada ini kita mencari orang yang bisa memimpin daerah ini, dan caranya itu harus sejuk. Yang kita buat selama ini dan hari-hari ini dialami hanyalah situasi panas. Baku marah, baku cerita, baku maki. Kristus tidak ada. Maaf, tapi Kristus tidak ada. Saya menjadi anggota dari beberapa grup, termasuk grup pilkada itu, dan saya membaca postingan itu. Saya kadang menjadi tidak berani buka, karena membaca itu tidak ada wajah Kristus sedikit pun di dalam kata-kata yang dikeluarkan, di dalam ucapan-ucapan yang disampaikan. Sama sekali tidak ada. Wajah Kristus hilang. Entah itu Katolik, entah itu Protestan, Islam saya tidak ikuti. Sayang sekali. Padahal Injil hari ini dan bacaan pertama, di dalam perayaan hari Jumat pertama kita diminta untuk selalu menghadirkan Kristus. Dalam setiap kata yang kita lontarkan, dalam setiap senyum yang kita tawarkan, dalam setiap langkah yang kita ayun, Yesus hadir di sana. Ini proyek besar yang selalu kita usahakan. Semoga kita tetap berjuang untuk menjadi figur yang menghadirkan Kristus, menghadirkan Yesus yang selalu membawa kedamaian, kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati setiap usaha baik kita. Amin.